Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update guys. Altcoins Update hari ini kita bakal bahas Litecoin. Jadi Litecoin adalah salah satu koin yang mungkin perlu kita antisipasi, mengingat saat ini narasinya tuh lagi cukup kencang ya, yang soal block halvingnya. Jadi dipercaya hal tersebut bisa memberikan sentimen yang cukup positif untuk pergerakan daripada si Litecoin. Nah, menarik ya teman-teman, kalau kita lihat pergerakan Litecoin dalam beberapa hari terakhir, itu sama kayak kita main Catch Me If You Can ya. Jadi si Litecoin ini tuh nanjak ya, tapi kemudian dia koreksi yang lumayan drastis, tapi kemudian dia reboundnya sangat signifikan lagi. Jadi kayak nggak ada setup yang mantep istilahnya untuk trading. Tapi kali ini saya melihat setup ini termasuk salah satu yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Pertama teman-teman, ini saya update dulu dari time frame daily ya, biar teman-teman tahu gambarannya atau bigger pictures-nya. Jadi sebenarnya waktu awal-awal Litecoin itu naik membentuk semacam channel ya, membentuk semacam channel. Nah, kalau kita lihat di bagian low ketemu low-nya itu sebenarnya kan kita bisa lihat ya, ada ya lumayan jauh lah ya jaraknya ya teman-teman ya, setelah dia testing low sebelumnya dengan low yang terbarunya. Namun setelah dia berhasil rebound di area ini atau sekitaran pada November menuju ke Februari, kita melihat tren baru tuh terbentuk pada pergerakan si Litecoin. Jadi kalau ada hubungan antara low di sini ketemu dengan low yang ini dan kita extend lagi ke atas seperti ini tuh connected ya, setidaknya di area tersebut ini terkonfirmasi ya. Jadi kita bisa dibilang ada percepatan tren nih antara yang di sini dengan yang di atas sini. Jadi kita progresnya tuh lebih dipercepat. Dan kemudian sementara kita ngelihat ada trendline di bagian bawah, di atasnya atau di resistance-nya kita tuh terlihat seperti struggling ya, untuk dia berusaha bisa break out dari area tersebut. Kalau misalnya teman-teman mundur sedikit atau zoom out ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini memang ada pergerakan yang sangat impulsif ya. Drop pada kisaran 5 Mei 2022 atau 6 Mei 2022. Semenjak rejection itu, kita bisa lihat Litecoin itu struggling ya untuk bisa berusaha close di atas level atau area tersebut. Jadi sementara ini sudah ada 2 kali tes terhadap area atau level tersebut, dan kalau kita tambahkan semacam garis resistance ya, yaitu adalah area yang kita perlu yang perlu antisipasi untuk saat ini pada jarak jangka waktu yang lebih pendek. Nah, di pergerakannya sendiri sebenarnya kalau di time frame yang besar seperti 4 jam ini kelihatan seperti membentuk semacam head and shoulders ya, atau inverted head and shoulders, dan progresnya pun saat ini kita tuh seperti sedang berusaha untuk breakout dari neckline-nya. Ya, so far sih kalau teman-teman lihat di time frame daily-nya juga udah bagus ya, karena kita ngelihat ada EMA upshift dan kita udah mempertahankan area exponential moving average tersebut. Jadi, kalau misalnya kita pindah ke time frame yang 4 jam, kita bisa lihat dengan lebih detail ya, bahwa ada 2 bahkan inverted head and shoulders. This is the first one. Jadi saya extend seperti ini. Ini adalah neckline kita yang terbaru ya teman-teman. Jadi ini adalah left shoulders, ini adalah headnya, dan ini adalah right shoulders. Nah, yang menariknya lagi, di right shoulders-nya juga membentuk semacam potensi inverted head and shoulders juga. Dan progres kita ya so far sih udah berhasil breakout dari area SNR-nya. Dan setelah kita berhasil breakout, tampaknya kita sedikit terkonsolidasi nih ya. Dan area konsolidasi ini sebenarnya bisa dibilang memiliki sebuah peran ya, yang dimana area tersebut itu bisa menjadi ada area yang sedang diciptakan atau istilahnya create base lah ya untuk para bigger players ya. Sama case-nya seperti ini ya, cuman clue-nya adalah jangan sampai breakdown terjadi. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, dia sebetulnya cenderung hanya terkonsolidasi aja. Buat sebagian orang bisa bilang ini adalah bullish rectangle. Buat sebagian orang bisa juga mengatakan ini adalah pennant. Ya, jadi pennant itu cuma masalah desain, karena yang penting dari pennant itu adalah bagaimana harga itu bisa mempertahankan range harga tertentu dan tidak terjadi retracement yang signifikan. Jadi untuk kasusnya Litecoin, kalau Anda tarik Fibonacci retracement from the very bottom to the very top ya, dari swing terakhir dan kita keluarkan, ini bahkan kita nggak lewat 23,6%. Ini kan artinya secara tren, powernya tuh lumayan signifikan ya untuk Litecoin bisa mempertahankan area tersebut. Selain itu,
pada time frame 4 jamnya juga kita mempertahankan exponential moving average 8. Kelihatannya pada closing jam 11 nanti kita akan mendapatkan konfirmasi untuk Litecoin bisa bertahan di atas EMA 8 pada time frame yang 4 jamnya. Sementara untuk time frame yang 1 jamnya saya butuh konfirmasi tambahan, yaitu si Litecoin harus sukses bisa bertahan di atas exponential moving average juga. Jadi kita harus membawa dia flip back ya untuk close di atas dan kemudian mengkonfirmasikan bahwa Litecoin itu memang masih siap untuk rally kembali. Secara pattern, Anda bisa hubungkan juga top ketemu topnya seperti ini dan berpotensi sebetulnya membentuk semacam falling wedge atau descending channel. Jadi jatuhnya bisa aja ini adalah progres koreksi terbatas kita untuk testing terhadap area demand zone yang terbentuk di level sekitar 92,20 dolar. Nah, jadi untuk sementara waktu ini, karena saya ngelihat pergerakan kita underwater di bawah exponential moving average juga, ini kan berarti secara tren lagi agak melemah di time frame kecil. Mungkin proses retracementnya masih bisa berlangsung, dan kalau misalkan nanti memang kita retrace testing terhadap demand zone, tinggal diperhatikan aja apakah pada level tertentu itu kita mendapatkan reaksinya. Ya, saya sih pribadi sangat mempertimbangkan Litecoin untuk ditradingkan. Teman-teman bayangkan kalau Anda lihat ya, misalkan contoh di sini, kita ngelihat harga turun, oke, membentuk semacam either falling wedge atau descending broadening wedge ya. Lalu dia berhasil break sangat impulsif, retest terhadap EMA 21 dan terus mempertahankan di atas EMA 21. Jadi selama dia nggak break di bawah EMA 21, ini bagus banget bisa di follow up ya. Jadi seperti ini setelah dia break ya berarti harusnya ada potensi untuk koreksi. Nah, untuk saat ini kasus kita lebih kurang mirip-mirip nih seperti kondisi seperti di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini sempat create base, oke, membentuk semacam falling wedge, kemudian harga sempat bergerak di bawah EMA 21, tapi selama EMA 8 dan 21-nya tidak berpotongan, maka ini akan baik-baik saja secara tren. Jadi kita ngelihat bagaimana hari ini LTC tertekan, sebetulnya akibat dari data non-farm payroll juga ya. Setelah rilis data non-farm payroll hari ini, si dollar index tuh mengalami penguatan sangat signifikan. Ya, dia nanjak signifikan banget, bahkan terjadi upshift di sini. Jadi memang secara tren tampaknya dollar index mulai masuk ke fase koreksinya. Dan hal tersebut menyebabkan tadinya Bitcoin dan kawan-kawan tuh sempat tertekan ya sekitar setelah data NFP. Namun setelah open Nasdaq dan S&P 500 di New York Stock Exchange, saya pikir di sini memberikan clue ya bahwa progres yang terjadi pada market US saat ini, US equities itu cukup fine dan aset beresiko tuh tetap dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Jadi ibaratnya kripto saat ini juga sama ya sebagai perannya sebagai aset beresiko mungkin sedang bisa dibilang sedang di-maintain ya, berusaha untuk di-maintain. Dan yang paling penting adalah bagaimana Litecoin di sini menunjukkan kepada kita secara struktur dia sudah lebih confirm ya membentuk higher high-nya. Dan saat ini kita seperti sedang mengkonfirmasi higher low-nya di atas area SNR sebelumnya. Jadi di sini adalah resistance and then somehow kita bisa mempertahankan area tersebut. Jadi kalau misalkan memang kita bisa bertahan, saya personally mungkin akan mencari untuk entry point mengandalkan dari time frame yang lebih kecil seperti di 15 menit supaya saya tahu bagaimana progresnya dan mungkin nanti ya bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Ya, mudah-mudahan Litecoin di sini memang sedang preparation ya atau create base untuk dia kembali rebound dan mengejar ke next area resistance yaitu di kisaran $103. Jadi ya, mari kita sama-sama perhatikan ya, apakah LTC di sini punya kesempatan tersebut. Jadi teman-teman sekalian buat yang pengen manfaatin, make sure kalian juga lakuin analisis lagi ya, lakukan research lagi, make sure di charting juga supaya kalian tahu batasan toleransi risiko dan lain sebagainya. Kalau saya sih personally mungkin saya akan perhatikan bagaimana area demand zone ini bisa menjadi salah satu clue untuk penempatan stop loss saya sementara waktu ini sambil menunggu bagaimana progress development daripada coin Lite ini. Alright, Coin Lite kalau ya, Litecoin ya maksudnya ya. Oke, so that's it teman-teman untuk update saya seputar Litecoin. Mudah-mudahan di update yang cukup singkat ini bisa memberikan teman-teman gambaran, idea terkait dengan bagaimana kita bisa manfaatkan Litecoin untuk next opportunity tradingnya kita. So I think that's it everyone. God bless buat semuanya and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, goodbye.